Siap. Musik abang. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, serta Tuhan masih berkenan melindungi dan menyertai kami hingga saat ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali beribadah kepada Tuhan, kiranya Tuhan menerima pujian kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budak. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menyenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Maka umur Yakub 147 tahun. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Katalah Israel kepada Yusuf, tak lama lagi aku akan mati, tapi Allah akan menyertai kamu. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu. Katanya, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul, berhimpunlah kamu, dengarlah kepada Israel, ayahmu. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Inilah anak-anak Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, dan meninggallah ia. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekat muka ayahnya, serta menangisi dan mencium dia. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya.
dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya. Dan baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia. Sehingga iring-iringan itu sangat besar. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir. Dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, Kami datang untuk menjadi budakmu. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Lalu menangislah Yusuf. Yusuf berkata kepada mereka, Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Pernahkah adik-adik sekolah minggu disakiti oleh orang lain melalui perkataan dan perbuatan? Nah, jika adik-adik sekolah minggu pernah disakiti oleh orang lain melalui kata dan perbuatan, apa yang kalian lakukan? Apakah adik-adik sekolah minggu membalaskannya? Apakah adik-adik sekolah minggu marah? Nah, adik-adik sekolah minggu, ketika ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, ketika ada orang lain yang berbuat jahat kepada kita, yang menyakiti hati kita dengan perkataan dan perbuatannya, maka sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh membalaskannya. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak boleh membalas perkataan kotor dengan perkataan kotor. Karena itu firman Tuhan berkata, janganlah kamu dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Adik-adik sekolah minggu, sikap itulah yang kita teladani dari Yusuf. Yusuf adalah anak yang sangat disayangi orang tuanya, yaitu Yakub. Karena Yakub begitu sayang kepada Yusuf, dia diperlakukan secara istimewa, sehingga saudara-saudaranya tidak menyukai Yusuf, dan mereka melakukan yang jahat kepada Yusuf. Yusuf dijatuhkan ke sumur, lalu dia dijual kepada orang Ismail, dan orang Ismail menjual dia kepada orang Mesir. Dan di Mesir, Yusuf itu menjadi budak di rumah Potifar. Dan ketika ia menjadi budak di rumah Potifar, dia difitnah oleh istrinya, sehingga Yusuf masuk ke dalam penjara. Itulah
akibat dari perbuatan saudara-saudaranya, Yusuf menanggung banyak penderitaan di dalam hidupnya. Tetapi adik-adik sekolah minggu, ketika Yusuf ada di dalam penjara, dari sanalah Yusuf diangkat Raja Firaun menjadi penguasa di bangsa Mesir. Karena Tuhan memberi anugerah kepada Yusuf, yaitu dia mampu menafsirkan mimpi. Pada awalnya dia menafsirkan mimpi juru roti dan juru minum. Lalu Raja Firaun bermimpi dan tidak ada satu orang pun yang bisa menafsirkan arti dari mimpi Raja Firaun itu. Lalu kepada Raja Firaun diberitahukan bahwa di penjara ada yang namanya Yusuf dan dia mampu untuk menafsirkan mimpi Raja Firaun. Lalu akhirnya Raja Firaun memanggil Yusuf dan Yusuf pun menafsirkan apa arti mimpi dari Raja Firaun, yaitu ada 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus dan 7 bulir gandum yang berisi dimakan oleh 7 bulir gandum yang tidak berisi. Yang artinya bahwa 7 tahun akan ada masa kelimpahan di tanah Mesir, tetapi setelah itu akan ada 7 tahun masa kelaparan. Karena Yusuf telah berhasil menafsirkan arti dari mimpi Raja Firaun, maka Firaun mengangkat Yusuf menjadi seorang penguasa di tanah Mesir. Nah, ketika Yusuf sudah menjadi seorang penguasa di tanah Mesir, lalu saudara-saudaranya dan termasuk orang tuanya Yakub tinggal di Mesir, dan ketika Yakub orang tuanya telah meninggal, saudara-saudaranya itu ketakutan, mereka takut jangan-jangan setelah orang tua mereka meninggal, maka Yusuf akan membalas dendam kepada mereka. Tetapi ternyata adik-adik sekolah ini, Yusuf tidak balas dendam, tidak benci kepada saudara-saudaranya, dia memaafkan, dia mengampuni, dan dia berkata, mungkin itulah rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik bagi dirinya dan secara umum untuk bangsa Israel. Jadi adik sekolah minggu, firman Tuhan mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan, kiranya kita selalu mau mengampuni dan memaafkan orang lain yang berbuat kesalahan, kejahatan yang menyakiti hati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, dan pujilah Engkau Tuhan dalam hidup kami, karena Engkaulah Allah kami yang telah menciptakan kami dan memelihara hidup kami. Tuhan, berikanlah Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan selalu mau dan mampu mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami, sehingga Tuhan kami tidak dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Berkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggu dan orang tua mereka, dan kami juga mohon kepada Tuhan kiranya Tuhan memulihkan hidup kami dari pandemi virus corona yang sedang kami alami saat ini, dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita membutuhkan persembahan. Kita mau nyanyi satu lagu pujian. Lagunya apa tuh Kaca? Kita mau nyanyi dari UPD nomor 178 ayat 1. Oke adik-adik, siapin persembahan tangan kanan ya. Musik abang. Romanos
adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah sekolah minggu kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kepada adik sekolah minggu saya mengucapkan selamat hari Minggu dan tetaplah semangat beribadah.